Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, bertemu di sesi kedua pertemuan kuliah ke-7 ya, kuliah fondasi 1, di mana saya insya Allah akan melanjutkan dengan memberikan satu contoh kasus ya, contoh kasus sederhana bagaimana menghitung atau mendesain dimensi fondasi telapak gabungan, di mana nanti contoh kasusnya cukup sederhana dengan menggabungkan dua kolom dalam satu luasan fondasi yang sama. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk ke depan sebagai bekal untuk mendesain salah satu fondasi dangkal, yakni fondasi telapak gabungan. Baik, silahkan menyimak paparannya. Baik, kita coba lanjutkan dengan satu contoh kasus ya. Contoh jika ingin mendesain atau mendimensi fondasi dengan kolom yang akan digabung seperti itu. Jadi ini contohnya ada dua buah kolom ya, dua buah kolom yang jaraknya 5 meter ya. Nanti ukuran kolomnya adalah 40 kali 40. Kemudian di sini ada batasan ya, di sebelah kiri ya terbatas pada tepi luar kolom ya. Nah, berarti otomatis kalau misalnya sebelah kiri tepi luar kolom, nanti sisi dari pusat ke kirinya ya berarti setengahnya dari 40 cm ini, atau sekitar 20 cm ya, 0,2. Nah, sedangkan bagian kanannya bebas ya. Kemudian tebal plat ditentukan 1 meter. Nah, kemudian sudah ditentukan misalnya tanah di atasnya diabaikan, dianggap tidak membebani, atau kalaupun membebani tidak signifikan, berarti dianggap tidak ada tambahan. Kemudian kilo-label tanah untuk beban permanen adalah 150 kN per meter persegi. Nah, ini jadi dasar kita untuk mendesain untuk menahan beban permanen. Kemudian berat volume beton adalah 23 kN per meter kubik. Nah, ini disajikan kombinasi beban, kombinasi hasil analisis struktur ya. Untuk beban permanen dia akan menahan gaya sebesar 700 kN untuk Q1 dan 1000 kN untuk Q2. Kemudian momen yang terjadi ketika beban permanen diaplikasikan itu masih 0 ya. Kemudian ada beban sementara maupun beban sementara 1 dan beban sementara 2 seperti ini. Nah, sehingga kita harus mendesain luasan fondasi dan perletakan luasan fondasi nanti seperti apa itu berdasarkan beban permanen ini. Nah, tentu saja harus kita gambarkan ya untuk mempermudah perhitungan ya. Kita harus cari dulu resultan ini letaknya ada di mana ya. Ditinjau dari arah Q1 kita bisa definisikan sebagai R1, ataupun nanti kalau misalkan dari sisi R2 kolom 2 kita definisikan sebagai R2 seperti itu ya. Kita coba saja ya, kita mencari resultan tidak lain adalah penjumlahan dari dua gaya ini, dua beban. Jadi R tidak lain adalah Q1 plus Q2 berarti berapa? 1700 kN. Nah, untuk mengetahui jaraknya dari titik Q1 berarti kita harus tahu statis momennya ya. Q1 adalah 700 kali 0 ya, 700 kali 0 ya, ditambah momen akibat Q2 berapa? Q2 adalah 1000 kali berapa jaraknya dari Q1? Tidak lain adalah 5 ya, karena jaraknya sudah diketahui 5 ya, akan sama dengan ya, tidak ada momen yang lain ya, momen 1 MY1 nya 0, MY2 nya 0 ya, berarti akan sama dengan resultannya dikalikan jaraknya. Resultannya sudah tahu 1700 dikalikan jaraknya dari Q1 berapa ya, belum tahu, ini yang kita cari. Ini adalah R
seperti itu. Nah, sehingga kita bisa hitung ya, R1 nya adalah ini 700 kali 0 tadi ya. R1 nya atau ditinjau dari jarak ditinjau dari Q1 tidak lain adalah 5000 ya dibagi 1700. Coba kita hitung saja ya. 5000 dibagi 1700. Nah, ini jaraknya 2,94 seperti itu. Oke. Berarti kita sudah punya bayangan tadi. Sisi kirinya itu terbatas ya. Sisi kiri ini terbatas, ada di sini. Nah, dari pusat Q1 sampai ke kiri ada jarak berapa? 0,2 ya. Ini ada jarak 0,2. Nah, kemudian jarak ke kolom 2 tidak lain adalah 5. R-nya kita sudah ketahui jaraknya berapa tadi? 2,94. Oh ya, berarti di sini kira-kira ya. Nah, posisi resultan ada di sini. Jaraknya adalah 2,94. Nah, sehingga agar resultannya ini ada di tengah-tengah ya. Agar resultan ada di tengah-tengah, sini R ada di tengah-tengah. Tidak lain berarti kita sudah tahu bahwa posisi sebelah kiri ya, itu adalah berapa? 2,94 ditambah 0,2. Berarti berapa? 3,14 ya. 3,14 di sini. 3,14 meter ya misalnya. Nah, dengan menggambar kita menjadi lebih mudah untuk menentukan. Nah, di mana ini tidak lain adalah tengah-tengah ya, setengah dari L ya. Ini adalah jarak sini adalah L/2 ya. Kenapa ya? Agar nanti R-nya di tengah-tengah. Maka kita harus dari pusat ini ke kanan, kita ambil juga jarak sebesar berapa? 3,14 ya. Agar di sini juga sama, sini adalah L/2. Oh ya, berarti kalau L/2 nya sekian, berarti L nya sudah diketahui. L nya berarti 6,28 ya, sudah diambil jarak ini sekian ya, sekian. Oke, nah nanti kalau ketemu seperti ini ya berarti harus dibulatkan ya, angkanya dibulatkan. Tentu saja dibulatkan naik. Kita sudah punya, nanti kalaupun dibulatkan berarti nanti akan sedikit bergeser resultannya ini. Resultannya tetap tapi luasannya jadi sedikit bergeser. Tapi setidaknya sudah mendekati sentris seperti itu. Oke, ini ya. Ya. Kita tadi sudah menghitung sampai di sini ya. Nah, oke, itu sudah ditentukan L-nya 6,28. Kita gambarkan lagi tadi. Ya. Di sini kolom kiri, di sini kolom kanan misalnya. Nah, kalau kita sudah punya atau sudah menentukan bahwa L panjang yang kita ambil adalah misalkan 6,28. Pembulatannya mungkin di belakang saja, 6,282 ya. Maka kita tinggal mencari arah B-nya berapa. Arah B-nya berapa? Ya tentu saja dengan batasan apa? Dengan batasan tegangan yang diizinkan di dalam tanah ya. Tegangan yang diizinkan di dalam tanah. Ya, tidak lain adalah R per A atau tegangan yang terjadi, yaitu resultan dibagi dengan A. Karena permanen sentris ya. Karena sentris artinya di tengah-tengah di sini. Berarti kan merata ya. Di sini merata nanti apa? Akibat resultan yang besarnya 1700 tadi itu merata. Maka ini tidak boleh lebih dari kilo level.
Nah, tentu saja kita harus hitung kalau ada tambahan beban merataki misalnya akibat beton ya, misalnya tadi tebalnya berapa? Tebalnya tadi adalah 1 meter dengan berat volume 23 kN per meter kubik, berarti harus diperhitungkan ya. Oke, tinggal dihitung R berarti 1700 ya, dibagi A yang kita cari ditambah beban merata akibat beton berapa ya, berarti harus dihitung dulu. Oh, ternyata di sini sudah dihitung ya. Tebal 1 meter kali berat volume 23, oh berarti 23 kN per meter persegi. Ini akibat berat sendiri plat fondasi ya. Ditambah 23, ini tidak boleh lebih besar dari 150. Oke, berarti luasnya bisa dicari ya. Berarti luasnya bisa dicari sebesar, oh minimal kita harus punya luasan 13, sekian meter persegi. Sedangkan kita sudah punya atau sudah menentukan panjangnya L tadi berapa, 6,28 ya. Oke, berarti tinggal membagi luas 13, sekian dibagi dengan 6,28 ya. Oh, ketemu lebar minimal 2,131 ya. Ini digunakan. Nah, tentu saja nanti dalam pelaksanaan di lapangan kita tidak bisa atau akan sulit sekali mendapatkan dimensi dengan desimal yang terlalu teliti seperti ini, maka kita bulatkan lah ya. Tadi L-nya kita bulatkan ya menjadi misalkan 6,3 meter ya, kemudian ini B-nya kita bulatkan menjadi 2,2 meter. Oke, berarti kita punya luasan. Gambar lagi ya. Saran saya setiap kali kita mencoba menghitung ya, selalu gambarkan ya. Oh, berarti ini misalnya kira-kira seperti ini. Ya, ini lebarnya arah B-nya adalah 2,2. Kemudian di sini tadi 6,3 ya. 6,3. Nah, karena kita bulatkan di sini, maka pusat luasannya kan menjadi berubah, berpindah. Tapi resultannya kan tetap. Resultan tadi ada di sini, ya. Resultan ada di sini dengan jarak 2,94 kan ya tadi. 2,94 dari pusat kolom kiri ditambah 0,2 atau 3,14 ya. 3,14 dari kolom kiri. Tapi karena kita buat pembulatan bahwa L-nya menjadi 6,3 ya. Yang tadinya pusat luasannya berhimpit di R di sini, tadinya berhimpit di sini. Ya, berarti pusat luasannya sekarang menjadi jaraknya menjadi 6,3 per 2. Berarti berapa? 6,3 dibagi 2 berarti 3,15. Dari mana ya? Dari tepi paling kiri. Oh, berarti luasan fondasinya kalau saya beri warna yang lain, misalnya warna biru, pusat luasan fondasinya bergeser ya, sejauh berapa? Sejauh 0,01 ya, disinilah kira-kira. Nah, berarti ada eksentrisitas di sini 0,01 ya. Ya kan, karena tadi jaraknya berapa? 3,14. Berarti ada jarak 0,01. Berarti luasannya ada di kanan. Ya. Jadi ada jarak 0,01 seperti itu. Nah, kalau mau dihitung jaraknya dari pusat kolom kiri ya, dari pusat kolom kiri di sini. Mana tadi? Sebentar, dari pusat kolom kiri ini ke sini jaraknya ke luasan yang baru menjadi 2,95 ya. Ini kan adalah resultannya tadi ditambah 0,01 berarti 2,95. Nah, ketemu. Nah, jadi letak luasan barunya harus diketahui di mana. Nah, ini ada eksentrisitas 0,01 ya, sudah dianggap sentris saja seperti itu. Karena 0,01 itu berarti 1 cm kan ya. Biasanya masih
toleransi seperti itu. Ya, jadi kalau dari pusat kiri 2,95 berarti dari pusat kanan 2,05 meter seperti itu. Nah, berarti ini kita gambarkan lagi nanti. Ini untuk apa? Untuk kontrol seperti itu. Nah, jadi secara prinsip kita sudah punya ukuran fondasi yang bisa menahan beban permanen, yakni dengan panjang 6,3 dan lebar berapa tadi? 2,2. Ini hasil dimensi fondasi kita ya untuk menahan beban permanen ya, dengan pusat luasan fondasinya ada di tengah-tengah sini kan pastinya ya. Oke, nah kemudian dimensi yang sudah kita buat ini harus dikontrol dengan apa? Harus dikontrol dengan beban-beban sementara, baik beban sementara 1 ya, ataupun beban sementara 2. Oke. Ya, baik, kita coba kontrol dengan beban sementara 1 ya. Sebelumnya kita harus gambarkan dulu biar lebih mudah ya. Kita sudah mendesain fondasi berdasarkan beban permanen tadi dengan ukuran 6,3 kali 2,2 ya. 6,3 ini 2,2 ya. Nah, tentu saja nanti kalau digambar dengan skala T akan lebih enak ya. Sehingga pusat luasannya sudah diketahui ada di tengah-tengah. Tadi dari sini pusat luasannya sejauh 2,95 ya. Oke, pusat luasannya O, titik O nya di sini. Nah, kita lihat tadi beban sementara 1, Q1 nya besarnya adalah 1000, Q2 besarnya adalah 1100 dengan tidak ada menghasilkan momen baik di kolom 1 maupun kolom 2. Oke, berarti kita hitung tadi sudah dihitung apa beban akibat berat sendiri telapaknya ya. Ini akan memberikan tekanan sebesar 23 kN per meter persegi. Kemudian Q1 di sini ya, Q1 di sini besar 1000 ya. Ini adalah 1000. Kemudian di sini ada Q2 besarnya adalah 1100. Oke, berarti resultannya 2100. Nah, ini harus kita hitung lagi nih. Letaknya di mana? Nah, pasti akan berubah lagi posisinya. Oke, letak R1R kita hitung dari posisi kiri ya. Jadi posisi kiri dari posisi Q1. Sudah statis momennya adalah 2100 kali R1 yang kita cari akan sama dengan 1100, resultannya dikalikan 5. Ini yang dicari. 2100 adalah resultan, yaitu ini R1, R dikalikan jaraknya dari tepi kiri berapa, akan sama saja dengan akibat kolom 1 jaraknya 0 dan akibat Q2 jaraknya 5. Sedangkan MY1 dan MY2 tadi 0. Sehingga didapat resultannya berada di posisi atau di jarak 2,62 dari kolom kiri seperti itu. Nah, berarti agar mudah tinggal digambarkan saja sehingga nanti kita tahu jarak eksentrisitasnya berapa. Resultannya ada di jarak 2,6 sekian, ada di sini resultannya. Ya. Jarak R1-nya sekian. Berapa tadi dihitung? 2,62. Sehingga ada eksentrisitas ya di sini. Sejauh berapa? Sejauh 2,95 dikurangi 2,62 ya. Jadi 0,33 meter. 0,33 meter. Ini eksentrisitasnya. Nah, sebetulnya kalau di kiri O ya sebetulnya minus, tapi kita yang penting jangan terlalu terpatok
dengan tanda positif negatif. Yang penting kita tahu posisinya. Oh, bahwa eksentrisitas di sini mengakibatkan resultan itu, resultan itu karena adanya eksentrisitas berarti ada di kiri pusat luasan. Nah, intinya gitu. Karena begitu nanti kita menstatekan ini negatif, tapi kita masukkan ke rumus tadi ada positif negatif, jadi bingung. Yang penting nanti kita paham arahnya kemana, seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan ya, kira-kira begini. Ini kolomnya ada di sini, kolom kirinya ada di sini. Nah, kolom kanannya ada di sini. Nah, kalau pusat luasan fondasinya ada di tengah-tengah sini, ini adalah O, ini adalah O, maka resultannya ada di sini kira-kira. Nah, sejauh 0,33 meter ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita lihat secara logika saja, pusatnya ada di sini, kemudian resultannya atau gaya totalnya itu ada di kirinya, berarti ini nanti akan membuat seolah-olah fondasi itu berputar ke arah kiri ya. Seolah-olah sigma momennya itu ke arah kiri seperti itu. Nah, tapi kita sudah punya nilai eksentrisitas sekian ada di kiri. Nah, sehingga karena kita sudah punya gaya total atau resultan, sudah punya eksentrisitas, kita bisa langsung gunakan rumusan tegangan maksimum atau minimum. Itu tidak lain adalah apa? Sigma Q perluasan dikalikan 1 plus minus ya 6 X ya, di sini X-nya di sini per L ya. Nah, jadi per arahnya di sini. Kalau nanti ada arah yang lain lagi berarti plus minus 6 EY per B. Nah, ini sedikit berbeda untuk penentuan notasi pendefinisian L dan B-nya. Terbalik dari yang ketika tadi fondasi telapak tunggal. Mohon maaf, yang pertemuan selanjutnya maksud saya. Yang penting kita arahnya harus konsisten. Yang kita tinjau ini adalah E arah X, berarti juga pembaginya juga arah panjangnya L-nya. Kalau eksentrisitas arah Y, berarti pembaginya adalah lebar arah B-nya seperti itu. Oke, berarti tinggal dimasukkan sigma Q-nya ini apa ya? Tidak lain adalah resultan ya. Tidak lain adalah resultannya. Berarti resultan dibagi A luasnya, ini adalah B kali L. Nah, dikali 1 kalau untuk yang maksimum plus di sini. Nah, 6 kali 0,33 6E dibagi L. Nah, ini akibat berat sendiri beton ditambahkan ya. Oh, ternyata ketemu 222, masih di bawah 1,5 kali Q allowable ya. 225 Q allowable ini kan 150, ini faktor amannya 3. Kalau berdasarkan beban sementara boleh dinaikkan, toleransinya boleh dinaikkan, boleh lebih longgar. Oh, ternyata masih masuk. Oke, gitu ya. Oke, kalau maksimumnya terpenuhi selagi nilai E nya tadi sudah dicek bahwa ini lebih kecil dari L per 6, maka sudah masuk bahwa nanti tegangan minimumnya pasti lebih besar dari 0. Nah, kemudian tadi saya katakan bahwa jangan bingung dengan masalah eksentrisitas di sini minus apakah positif atau negatif. Yang penting kita tahu ada eksentrisitas 0,33, arahnya di kiri, maka sebetulnya itu akan menyebabkan tegangan maksimum di sisi kiri, kemudian tegangan minimum di sisi kanan sebetulnya. Nah, masalah plus minus ini ya, kalau Anda masukkan minus tapi di sini masih minus juga kan menjadi positif ya, tidak masalah artinya. Artinya secara besaran ya nanti ketemunya
tinggal terbalik saja. Oh, maksimum itu yang besar, minimum itu yang kecil, seperti itu. Oke, jadi ini intinya adalah untuk tegangan maksimum akibat ada penambahan karena eksentrisitas, kemudian di sini ada minimum karena ada pengurangan akibat eksentrisitas, seperti itu. Oke, jika dikontrol dengan beban sementara 1 aman, maka juga harus dikontrol dengan beban sementara 2 tadi. Ya, ternyata dengan beban sementara 2 akan menimbulkan gaya di masing-masing kolom sebesar 1000 kN ya. Kemudian ada momen. Nah, ini kalau misalkan ada tanda minus seperti ini ya sudah berarti ini terkait arah ya. Kalau kita tadi sudah state dari awal bahwa yang positif itu searah jarum jam, berarti ini maksudnya besarnya 200 kN tapi berlawanan arah jarum jam, seperti itu. Oke, ya sudah, berarti harus kita kontrol seperti itu. Baik, kita coba kontrol ya. Nah, sekarang kita akan ulangi untuk mengontrol terhadap beban sementara 2. Diulangi lagi biar gampang ya. Kita sudah punya denah tadi ya, karena beban sementara 1 sudah oke. Beban sementara 2 kita hitung ya. Ini ada pusat luasan sejarak 2,95 ya. Nah, kita cari akibat beban sementara 2, nanti resultannya kan pasti berubah lagi. Oke, beban akibat berat sendiri masih tetap, kemudian resultannya berubah. Tadi ada Q1 ada berapa di sini? Akibat sementara 2. Q1 sama dengan 1000. Kemudian di sini ada Q2 sama dengan 1000 juga. Kemudian ada momen tadi. Ya. Ya, momen minus 200 dan minus 150. Ya, berarti di sini ada momen ke sana. Ini ada 200, di sini ada 150. Sudah kita tentukan statis momennya. Statis momennya adalah ini jaraknya 5 ya. Berarti statis momennya saya tulis di sini 0 akibat Q1 ya, ditambah Q2 adalah 1000 kalikan 5. Kemudian akibat momen di sini karena berlawanan berarti minus 200. Akibat momen di sini berlawanan juga berarti 150 ya. Harus sama dengan ya. Resultannya berapa? 2000 kan. 2000 dikalikan jaraknya R1. Nah, maka R1 bisa diketahui. Berapa R1 jaraknya? Oh, R1 jaraknya 2,325. Dari mana? Dari sisi kolom kiri. Oh, sudah gambarkan. Oh, ada resultan yang letaknya berapa? 2,325 ya. Ini letak resultannya di sini, sedangkan pusat fondasinya di sini ya. Ya, ini O-nya di sini. Sehingga menimbulkan eksentrisitas sebesar berapa? Ya 2,95 dikurangi 3,25 ya. Berapa ini besarnya? 0,625. Ini minus. Artinya minus itu di kiri dari luasan. Jadi ada eksentrisitas besarnya di sini EX besarnya adalah 0,625. Oke, tanda minus di sini memperlihatkan dia ada di kirinya ya. Nah, ini harus dikontrol apakah memenuhi kriteria maksimum untuk eksentrisitas ya. Harga mutlak tentu saja L/6 sekian tadi ya, 6,2 dibagi 6. Kalau masih memenuhi berarti oke, berarti bahwa nanti tegangan minimumnya pasti lebih besar dari 0. Tinggal kita cek apa tegangan maksimumnya. Kenapa ya? Kalau nanti tegangan maksimumnya udah oke, berarti minimumnya oke juga karena di bawahnya. Oke. Maka akibat ada eksentrisitas di arah kiri ya,
nanti bagian kiri ini yang akan menerima tegangan maksimum. Yang sebelah kanan minimum, ini tegangan minimum, ini yang sebelah kanan maksimum. Besarnya berapa ya sudah tinggal dicek lagi dengan rumusan tadi. Jadi ini adalah sigma Q atau resultan dibagi luasan, kemudian dikali 1 plus 6 eksentrisitas dibagi panjangnya 6,3. Ditambah apa? Ditambah akibat berat sendirinya. Ternyata ketemu 250 sekian ya di sini. Ya. 250 sekian, ternyata masih belum aman di sini. Masih not oke ya. Nah, berarti luasan fondasi kita kurang besar ya. Jadi luasan fondasi kita ini masih belum bisa menahan beban sementara 2. Ya harus diperbesar. Agar tidak, misalnya dari sisi apa namanya, panjang tidak perlu merubah lagi ya. L-nya sudah tidak perlu kita rubah-rubah lagi, biar nanti yang awal tadi sentris tetap terpelihara ya, akibat beban permanen tadi. L-nya tetap kita tentukan berapa tadi, 6,3. Nah, tinggal yang kita rubah nanti arah B-nya saja di sini. B-nya kan tadinya 2,2 ya sudah, misalkan kita tentukan menjadi 2,5 atau berapa. Tapi nanti agar sentrisnya terpelihara di sini ya berarti arah ke atas dan arah ke bawah juga sama. Oke, misalnya arah B-nya yang kita perbesar ya, menjadi 2,5 dengan panjang L-nya tetap 6,3 ya sudah, berarti tinggal dihitung ulang. Karena ini arah 6,3 nya sama, maka otomatis eksentrisitas yang dihasilkan kan juga tetap sama, sebesar berapa tadi, 0,625. tinggal dihitung ulang, luasannya menjadi berubah ya, jadi 6,3 kali 2,5 berarti menjadi 15,75 ya. Jadi tegangan maksimum yang terjadi 2000 dibagi luasan ya, dikalikan 1 plus 6E dibagi L nya tambah 23 ya, ketemu 225, sekian ya. Ini tipis-tipis lah ya, hampir mendekati, melebihi tapi mendekati ya, sudah dikatakan bisa cukup aman. Sehingga dimensi yang kita gunakan adalah dimensi terakhir, di mana bisa mengakomodir beban sementara, tapi dari sisi beban permanen ini tetap sentris atau mendekati sentris. Seperti itu. Ya kira-kira seperti itu nanti. Oke. Nah, itu tadi kebetulan kita ketemu contoh kasus yang bagus, artinya tidak terlalu rumit ya. Nah, apabila nanti dalam satu kasus ya adanya constraint, batasan-batasan itu, misalnya ya misalnya hasil menunjukkan bahwa misalnya ada batasan di sisi denah kiri ini sudah nggak bisa diganggu gugat, misalnya di sana sudah nggak bisa. Kemudian di sisi lahan kanan oke, bebas ya. Maka kalau tadi dikatakan bahwa misalkan titik pusatnya di tengah-tengah di sini, ya titik pusatnya di sini, kemudian ketemu ya, ini kan belum ditentukan tadi ya lebarnya berapa. Misalnya ketemu bahwa resultannya ada di penempatan titik tengah di sini. Kalau ternyata misalnya jarak dari tepi kiri ke resultannya ini ternyata lebih kecil dibandingkan yang sisi kanan, bagaimana? Maksudnya begini,
Misalnya ternyata katakanlah jarak antar kolomnya 5 meter ya, 5 meter. Kemudian kita sudah hitung ternyata resultannya dari sisi kiri itu misalnya berjarak hanya 2 meter ya, 2 meter dari sisi kiri. Oke, saya tambah atasnya. Jadi kolom misalnya ukurannya 1 meter kali 1 meter lah katakanlah ya. Ini 1 kali 1. Nah, berarti kan di sini 0,5 ya, 0,5. Nah, ternyata letak resultannya itu hanya 1,5 dari sini, 1,5 atau 2 meter dari tepi kiri. 2 meter. Padahal jarak kolomnya berapa? Jarak kolomnya adalah ini 5 meter. Ya. 5 meter. Maka sebetulnya masih kalau di kiri 1,5 berarti jarak ke kanan berapa di sini? 3,5. Oke, kalau misalkan sisi kiri dibatasi ya, sisi kiri dibatasi, ada di sini nggak boleh nambah ke kiri, maka kita hanya bisa menambah luasan itu ya di sisi kanannya ya. Di sisi kanan ini yang boleh kita buka. Nah, kalau kita paksakan dengan konsep yang tadi bahwa ini L per 2 ya, L per 2 nya adalah 2 meter, maka kita tarik ke kanan juga 2 meter, maka nggak akan ketemu dengan kolom yang di sini gitu loh ya, nggak akan ketemu. Karena apa? Karena untuk sampai ke kolom saja butuh sebesar 3,5. Nah, tapi kita tetap harus menempatkan bahwa R-nya itu harus ada di sini ya, harus ada di sini. Ya, maksimal yang boleh di sisi kanan ya, mohon maaf, minimal untuk sisi kanannya ya pokoknya ya sejauh ini 3,5 plus 0,5 berarti di sini ada 4 meter. Jadi di sini ada jarak 4 meter agar bisa melingkupi kolom kanan ya. Nah, di kiri hanya 2 meter. Berarti kan nggak di tengah-tengah nih. Ya, di sini 4 meter, di sini 2 meter, tidak di tengah-tengah ya. Ini kebetulan saya gambarnya aja yang keliru ya. Nah, inti dari resultan itu ada di tengah-tengah itu sebetulnya bukan tengah-tengah jarak tapi tengah-tengah luasan ya. Maka kalau yang seperti ini maka kita harus merekayasa bahwa nanti luasan yang di kiri, luas kiri dan luas kanan itu sama, sehingga kalau kita hitung statis momennya itu juga sama. Nah, ini nanti berarti salah satu solusinya bisa jadi seperti ini. Kita menggunakan apa namanya, bentuk trapesium ya. Seperti ini, dimana tadi berapa resultannya kan berjarak 2 meter dari sini. Di sini 4 meter ya, resultannya ada di 2 meter ini. Nah, berarti harus dihitung, harus dihitung-hitung bagaimana kita menempatkan si R ini di pusat luasan, atau bentuk T juga bisa ya, bentuk T. Intinya resultannya itu ada di tengah-tengah luasan. Nah, cara menghitungnya bagaimana ya? Intinya luasan kanan kali jaraknya harus sama dengan luasan kiri kali jaraknya, kan prinsip statis momen juga ya. Seperti itu. Ini kalau ada batasan di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri atau kanan tidak ada batasan, ya sudah ambil yang panjang misalnya 4 meter, ya sudah 4 meter ini kita aplikasikan untuk ke kiri, berarti juga harus 4 meter juga. Oh, berarti sini ada lebihannya 2 meter. Seperti itu kira-kira untuk mengantisipasi jika kita ketemu batasan-batasan yang menyebabkan analisis kita harus menjadi lebih kompleks seperti itu. Oke, baik, saya rasa penjelasan untuk fondasi telapak gabungan sementara sampai sini dulu ya. Nah, nanti ini bisa diaplikasikan untuk
telapak gabungan yang lebih dari satu kolom misalnya, ya tetap prinsipnya sama saja. Ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3 akan bekerja bersama-sama menghasilkan satu resultante. Nah, resultante ini harus kita tempatkan di pusat luasan fondasi. Seperti itu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, demikian tadi contoh kasus yang bisa saya berikan ya terkait dengan cara mendesain fondasi telapak gabungan ya, meskipun masih sangat sederhana untuk kasus fondasi persegi seperti itu. Namun tadi di akhir sudah saya jelaskan, bisa jadi kita akan menemukan kasus-kasus nanti di mana mengharuskan kita untuk merekayasa atau mendesain sehingga bentuknya tidak bisa persegi. Bisa jadi nanti dengan bentuk trapesium, dengan bentuk T dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan nanti di kesempatan lain saya bisa memberikan contoh kasus untuk luasan-luasan yang kemungkinan akan lebih kompleks dibandingkan luasan bentuk persegi seperti ini. Namun demikian, saya rasa apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi dasar ya, menganalogikan kalau kita ketemu kasus-kasus yang lain yang serupa. Namun kalau kompleks ya tentu saja harus dengan mengembangkan inovasi untuk bisa membuat satu bentuk-bentuk yang bisa mengakomodir, bisa menahan beban-beban yang memang diperlukan untuk ditahan dalam satu bangunan seperti itu. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.